warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Patimura. Perkenalkan, nama saya Inu Anugrah Perdana, SPD. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 2 Pabuaran Kidul yang beralamat di Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan kegiatan praktik mengajar untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Pada praktik mengajar kali ini, saya akan mengambil kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran pertama. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa saya sudah mendownload formulir pendaftaran untuk uji kinerja. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan belum? Sudah ya? Alhamdulillah kalian sudah sarapan ya. Gunanya untuk apa? Supaya kalian mempunyai tenaga ketika kalian melakukan pembelajaran. Seperti itu ya. Baik anak-anak sekalian, nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa kepada Allah supaya ketika dalam pembelajaran bisa diberikan kemudahan ya. Maka dari itu silakan untuk anda pimpin temannya untuk berdoa. Duduk siap. Siap pada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan dulu tempat duduknya. Ya, mejanya, kursinya, semuanya. Baik. Pada pagi hari ini, Bapak akan menghasilkan siapa yang tidak berangkat pada pagi hari ini. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Semuanya berangkat? Berangkat. Bagus. Tepuk tangan buat kalian yang berangkat. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional? Mau? Baik, semuanya sebelum berdiri silakan berdiri dulu. Siap ya? Nomor 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita akan melakukan tepuk PPK. Bisa ya? Bisa. Ayo. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, tepuk tangan lagi. Silakan kalian berdiri kembali. Nah, baik anak-anak sekalian, di sana ada satu bacaan ya untuk kegiatan literasi ya. Silakan kalian semua bersama baca-baca kalimat yang ada pada teks tersebut. Kementerian Perindustrian memberikan ekspor produktif yang harus melakukan
Semangat? Yakin? Untuk menambah semangat kalian, silakan kalian berdiri kembali. Ya, kita akan bernyanyi lagu tentang apa namanya? Jari. Bisa semuanya? Siap, kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadi kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadi menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadi kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Mari tepuk tangan. Nah, anak-anak sekalian, di sini Bapak sudah membuat satu buah judul lagu, ya, satu buah judul lagu. Tapi nanti kalian menyanyikannya dengan nada balonku. Bisa? Bisa ya, sambil duduk saja. Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada banyak pekerjaan di lingkungan sekitarmu. Ayo coba amati pekerjaan berikut ini. Tukang cukur dan bengkel, itulah jenis usaha. Mari kita belajar supaya jadi paham. Itu menggunakan ada balon tuh ya. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih. Kira-kira apa yang kalian bisa tangkap dari lagu tersebut? Tukang cukur. Iya, ada tukang cukur. Terus ada apa? Ada tukang bengkel. Kira-kira kalian bisa menyebutkan lain tidak jenis usaha yang lain di samping tukang cukur dan bengkel? Toko fotokopi apa lagi? Usaha dokter, ya. Ada lagi lain? Polisi dan lain sebagainya. Jenis-jenis usaha ini ya. Baik anak-anak sekalian, ternyata lagu yang barusan kalian nyanyikan itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mau tahu materinya apa? Mau tahu? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5 tentang wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa ya? Nah, silakan alat tulisnya dikeluarkan. Oke, sudah. Silakan perhatikan lagi ke depan anak-anak. Perhatikan ke depan. Coba perhatikan ke depan. Fadila perhatikan ke depan. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu kalian bisa lihat bersama-sama. Yang pertama, setelah mengamati gambar, nanti kalian akan mampu menganalisis posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu menyimpulkan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, nanti setelah mengamati gambar yang ditampilkan melalui PowerPoint ini, kalian mampu membandingkan benda magnetis dan benda non-magnetis secara benar. Yang keempat, nanti dengan melakukan percobaan, ya, kalian mampu untuk menyusun laporan benda magnetis
dan benda non magnetis secara cepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu adalah nanti setelah kalian mengamati gambar yang ditayangkan oleh PowerPoint, kalian mampu menelaah komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup. Setelah itu kalian bisa membuat teks daftar riwayat hidup. Baik, anak sekalian. Nah, Bapak ada pertanyaan di sini ya. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu yang pernah kalian ketemu? Bengkel. Bengkel, Cukur rambut. tukang cukur rambut, tukang fotokopi ya. Baik. Nah, betul sekali. Bapak menampilkan ada berapa gambar di sini? 3. Ada 3 gambar ya? Yang pertama gambar apa? Fotokopi. Fotokopi atau tukang fotokopi? Tukang fotokopi. Yang kedua? Yang kedua tukang cukur atau tukang potong rambut. Nah, yang ketiga yang pada lihat apa itu? Tukang bengkel. Pertanyaannya, siapa yang sudah pernah pergi ke tukang fotokopi? Sudah semuanya ke sana? Nah, kalau kalian sudah melihat ke tukang fotokopi, kalian tujuannya untuk apa sih pergi ke sana itu? Kita KTP, beli pulpen di sana, kemudian apa? Beli map dan lain sebagainya ya, karena keperluan untuk fotokopi. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang sudah pernah pergi ke gambar yang nomor 2? Cum. Apa yang kalian lakukan di sana? Potong rambut. Peter, di gambar yang ketiga, kalian main apa di sana? Bengkel. Apa yang kalian lakukan di sana? Bikin apa kan? Ganti oli dan lain sebagainya ya. Coba perhatikan. Nah, tentunya di sana Rafka ada peralatan-peralatan apa saja sih yang kamu lihat di sana sewaktu Rafka pergi ke tukang fotokopi? Mesin fotokopi. Iya. Terus? Pulpen. Pulpen. Sama ini pensil. Pensil, pintar sekali. Beri tepuk tangan buat Rafka. Sekarang Zakia. Zakia pernah ikut dengan ayah pergi ke bengkel? Pernah. Nah, peralatan apa saja yang Zakia pernah lihat di sana? Ban, terus? Oli. Apalagi? Obeng. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Zakia. Nah, sekarang yang bocor, Anwar. Ketika kamu pergi ke potong rambut, ketika rambutnya dipotong, peralatan apa saja yang ada di tukang potong rambut tersebut? Gunting, sisir, sama apa? Mesin cukur. Pintar. Beri tepuk tangan buat Anwar. Seperti ini kan alat-alatnya? Ya. Betul? Yang kalian lihat betul? Coba sebutkan. Semua yang ada di gambarnya sebutkan. Mesin fotokopi. Ya, terus. Obeng. Scanner, terus Sama obeng, kan? Ini namanya apa? ini mesin sama Kompresor, apalagi? geger, Geger, sisir. Ini namanya apa tuh? Yang samping mesin fotokopi. Mesin apa yo? Mesin laminating. Itu mesinnya seperti itu. Paham ya? Anak sekalian, Bapak mau bermain sulap nih. Mau? Mau sulap? Bapak punya sebuah sulap. Sulapnya adalah nanti alat-alat yang ada di sini Bapak akan ambil nih. Ya? Alat-alat ini akan Bapak ambil. Percaya atau tidak? Percaya. Perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ada yang tidak fokus. Fokus. Perhatikan. Siap ya, Bapak ambil. Set. Ada di sini semua kan?
semua yang ada di gambar sudah ambil di sini. Nah, tugas kalian adalah siapa yang mau mencoba untuk menempelkan gambar-gambar yang sudah Bapak buat ini di gambar jenis-jenis usaha yang sudah Bapak tempelkan di sini. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa duluan? Ira, silakan. Tempelkan sesuai dengan jenis usahanya. Siapa lagi? Rata. Salah. Siapa lagi? Ya. Gali. Cila. Siapa lagi mau ya? Ya, Zakia. Dibuka dulu. Siapa lagi? Satu lagi yang mau? Siapa? Siapa? Silakan, Ira. Ayo, tempelkan. Ya, terus? Sudah semuanya? Baik, mari kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama ini adalah jenis usaha apa? Kopi ya? Peralatannya apa saja ini? Sebutkan. Ini namanya tadi? Mesin laminating ini namanya apa? Mesin fotokopi, printer. Ini usaha apa? Cukur rambut. Alat-alatnya? Sama? Mesin, printer. Ini apa? Bengkel. Alat-alatnya? Kunci ya? Ini? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menempel ini tadi di sini? Iya, Fadila maju dulu ke depan. Maju ke depan. Fadila, menurut Fadila, ini gambar apa? Hah? Ini gambar apa? Coba tanya ke teman-temannya. Ini gambar apa? Apa? Silet apa? Silet buat cukur? Masa adanya di bengkel? Adanya di mana? Cukur rambut. Silakan betulkan. Nah, itu baru benar. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Pintar ya. Selanjutnya, nah, Bapak ada pertanyaan lagi. Apakah alat-alat tersebut bisa didapatkan di dalam negeri saja? Tidak. Kenapa alasannya? Karena di sini ada. Karena di luar negeri juga bisa didapatkan. Di luar negeri juga bisa didapatkan? Betul? Betul. Contohnya apa coba? Yang didatangkan dari luar negeri itu peralatannya? Mobil, Terus? sepatu, baju. Itu berarti ada yang mengirim ya ke Indonesia? Iya. Berarti pertanyaannya, apakah alat tersebut bisa didapatkan di dalam negeri saja? Tentu saja tidak. Jadi ada barang yang bisa didapatkan di luar negeri. Coba perhatikan kalian video pembelajarannya. Ayo, nanti menjalankan program perekonomian dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sebagai contoh sederhana dari usaha yang ditemui ada di lingkungan sekitar adalah usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari luar negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya yang ada berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti mesin fotokopi. Selain itu ada pula kendaraan bermotor yang didatangkan dari luar negeri. Jadi kegiatan mendatangkan barang dagangan dari luar negeri disebut impor, sedangkan kegiatan mengirim barang ke luar negeri disebut ekspor. setelah kalian amati tadi, ya, barang-barang yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia diantaranya apa sih tadi? Impor dan ekspor. Barang yang diimpornya apa saja tadi? Berupa apa? Motor, mobil, terus? Sepatu, mesin fotokopi. Nah, terkait gambar yang di awal kalian sudah amati, kira-kira yang diimpor itu berupa apa ya? Gambar alatnya. Motor.
Mesin fotokopik. Masukkan mobil. Mesin cukur, Mobil. mobil, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kegiatan apa namanya tadi? Impor. Kalau impor itu berarti mengirim atau menerima dari Indonesia-nya. Dari pihak Indonesia menerima atau mengirim? Menerima. Menerima barang kan? Tapi kalau ekspor dari pihak Indonesia dia Kirim. mengirim. Nah, tahukah kalian apa saja yang pernah diekspor oleh negara kita kepada negara lain? Ya, batik, betul. Tepuk tangan buat Dewi. Apalagi? Salon. 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 Di Indonesia pernah mengimpor salon? Tidak. Mengekspor salon? Tidak. Batik. Apalagi? Kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Betul, tepuk tangan. Apalagi tangan? Lemari. Lemari itu biasanya dibuat dari apa ya bahan bakunya? Kayu ya. Rotan. Indonesia terkenal dengan rotan, dengan kayu. Indonesia mengekspor ke luar negeri. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Di sini ada apa ya gambar pertama ini? Batik ya. Nah, batik yang paling terkenal itu di daerah mana ya? Cirebon. Selain Cirebon. Yogyakarta. Kota batik kan ada nyanyiannya. Kota batik di Pekalongan. Di daerah mana? Pekalongan. Di Cirebon. Itu adalah sentral pusat ya sebagai pengekspor batik terbesar di Indonesia. Apakah kalian pernah pergi ke daerah Trusmi, Cirebon? Nah, di sana ada apa saja? Batik kan? Terus selain batik apa saja? Banyak kan orang-orang dari luar daerah pergi ke Trusmi Cirebon untuk melihat batik. Nah, batik ini adalah sebagai bentuk warisan dari negara kita, ya. Makanya kita patut berbangga sebagai orang Indonesia, terutama daerahnya di mana di sini? Di Cirebon. Nah, yang kedua ada Pasangan Bantul ekspor gerabah. Ya, ekspor apa itu? Gerabah. Di daerah mana coba tadi? Di daerah mana? Bandung. Ya. Mereka mengirim barang ke luar negeri. Tapi sebaliknya, Indonesia juga membutuhkan barang dari luar seperti halnya mobil, motor, apalagi? Sepeda, apalagi? Sepatu, ya, itu barang-barang impor. Pernahkah kalian melihat di pinggir jalan itu ada tulisan baju impor? Pernah kan? Nah, itu adalah berarti baju-baju yang dari luar negeri didatangkan ke Indonesia. Paham sampai sini? Baik. Nah, coba kalian amati lagi. Ada gambar apa di sana? Magnet. Oh, betul kan ini magnet? Kenapa ini disebut magnet? Bentuknya seperti magnet ya, huruf U ya, magnet U ya. Nah, kita lihat gambar yang berikutnya. Kenapa paku itu bisa tertarik ke magnet tersebut? Karena besi ya. Yang ditarik magnet itu apa namanya? Paku kan? Ada apa? Ada magnet sehingga paku itu tempel. Nah, di gambar yang kedua ada gambar apa? Magnetnya nempel di kulkas. Dia menempel. Menempel kan? Karena ada apa? Ada apa? Nah, sekarang kalau misalkan Bapak punya sebuah kertas nih, ya, Bapak tempelkan ke magnet ini, kira-kira kertas nempel tidak? Tidak. Kenapa? Karena bukan logam. Karena bukan terbuat dari benda logam. Nah, yang seperti itulah benda yang dapat ditarik magnet itu namanya benda magnetis. Benda yang tidak dapat ditarik magnet namanya benda magnetis. Kalau melakukan percobaan, Bapak akan membentuk kalian ke dalam 3 kelompok saja. Ya, yang ini adalah kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan yang sebelah
sebelah sana adalah kelompok ke. Silakan kalian namai kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mau diberi nama kelompok apa? Tukang cukur ya. Yang kedua kelompok tukang fotokopi. Yang ketiga tukang bengkel. Nah baik anak-anak sekalian, apa sih percobaannya? Mari kita lihat di sini. Ini Bapak sudah punya ini? Kotak. Ini Bapak punya kotak. Bapak namakan kotak ini adalah kotak ajaib. Wah Pak, kenapa disebut kotak ajaib? Nanti kalian bisa praktekkan sendiri, ya. Kotak ini di dalamnya ada isinya. Isinya apa ya? Nanti kalian lakukan sendiri dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bapak akan bagikan kotak ajaib ini. Ini untuk kelompok pertama. Ini untuk kelompok kedua. Dan yang terakhir ini untuk kelompok ketiga. Silakan kalian boleh lihat-lihat dulu. Ada barang apa saja di sana, cuma jangan disebutkan terlebih dahulu. Awas, jatuh. Nah, selanjutnya Bapak di sini punya apa namanya ini? Magnet, ya. Bapak akan bagikan ke setiap kelompok. Ini untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok kedua, dan ini adalah untuk kelompok ketiga. Baik anak sekalian, tugas kalian sekarang adalah silahkan kalian masukkan magnet tersebut ke dalam lubang kotak ajaibnya. Ayo, silakan lakukan. Ya, simpan dulu. Ya, kelompok tiga. Wah, ada banyak. Kira-kira apa saja itu ya? Ada apa saja coba? Jarum, peniti, Coba dikeluarin. paku, karet, Ya, ada paku, jarum, peniti, dan penjepit. ya. Kelompok dua, apa yang didapat? Coba sebutkan. Ayo, masih ada tidak barang yang bisa ditarik lagi? Ayo, cepat lakukan. Silakan ini dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dulu. Ayo, tarik lagi, ambil lagi. Barangnya dikeluarkan. Kalau yang sudah dikeluarkan, silakan taruh di sini. Ya, silakan. Copot. Ayo. Ayo, silakan kamu lihat. Ayo. Sudah semua kan terangkat? Sudah? Nah, kalau begitu, kalau sudah semua terangkat, ataupun masih ada barang sisa? Ada? Ada tidak? Kalau ada silakan keluarkan. Apa saja? Tar dulu, sebentar. Bapak mau ke kelompok satu dulu. Barang yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada apa? Ada karet, ya? Kayu, Ada kayu. dan sisir, Ada sisir, ya? Buat sisirin. Jemput. dan karet banyak. Ada karet. Kosong ya? Kosong. Untuk kelompok dua yang tidak dapat ditarik, apa saja? Karet, sisir. Sudah? Tidak ada lagi? Kelompok tiga yang tidak dapat ditarik, ada apa saja? Coba. Ada kayu dan juga karet. Ya, anak sekalian, sudah kosong? Sudah kosong semuanya? Sudah kosong? Nah, berarti apa sih kesimpulannya berarti yang dari kalian percobaan itu? Menarik magnet. Ada benda yang dapat Menarik magnet. ditarik oleh, Magnet. ada benda yang juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Galih, benda yang tadi kalian lakukan percobaan dengan kelompokmu yang dapat ditarik oleh magnet itu namanya apa?
yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Benda. Pintar. Beri tepuk tangan buat kalian. Nah, teman-teman sekalian, setelah nanti kalian sudah melakukan percobaan itu, mari coba kalian fokuskan kembali ke depan. Ya. Lihat, di situ ada petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Pertanyaannya, apakah kalian pernah menulis daftar riwayat hidup? Pernah atau tidak? Pernah ya? Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama ada data pribadi. Yang kedua ada bidang yang diminati. Yang ketiga ada riwayat pendidikan. Yang keempat ekstra kurikuler dan kursus. Yang kelima ada kecakapan. Yang keenam ada kesimpulan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh daftar riwayat hidup yang sudah Bapak buat di sini. Di sini ada nama. Kalian bisa mengisikan nama. Kemudian ada alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelaminnya apa, tempat tanggal lahirnya di mana, warga negaranya apa, agamanya apa, bidang yang diminati, riwayat pendidikan. Nah, ini adalah salah satu contoh format daftar riwayat hidup. Nah, kalian akan belajar tentang ini, ya, tentang ini, ya. Bapak di sini akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu, ya, untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ini. Tulis nama kelompoknya, nama kelompok. Tulis sama kelompoknya. Kelompok apa tadi kamu? Fotokopi. Silakan tulis sama kelompoknya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Yuk, semuanya. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari negeri? Tiga, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Mesin fotokopi, scan, mesin laminating, gunting, mesin cukur, rambut kaca, obeng, kunci cek. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara. Apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Tema 5 wirausaha. Apa saja? Tema 5 wirausaha dan satunya globalisasi. Terus? Tadi kita sudah melakukan apa saja? Bukan tentang magnetis Tentang magnet. Terus? dan usaha-usaha yang usaha yang fotokopi. Ya, terus lembar evaluasi. Ya. Silakan dari materi yang sudah kita pelajari ini ada yang kalian belum paham. Nanti kalian tugaskan. Ya. Belajar lagi di rumah.
ya materi berikutnya, yaitu pada tema 5 subtema 2 pembelajaran kedua. Duduk siap, siap Pak Calo.